Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Amirul Mukminin, NIM 2004138466216, mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia lanjut dengan tema Global Human Resource Management. Yang pertama, definisi atau pengertian dari Global Human Resource Management itu sendiri. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Yang kedua, Weyrich and Cohn mengemukakan bahwa studi manajemen internasional memfokuskan pada operasi perusahaan internasional di negara-negara tuan rumah atau host country dengan mempertimbangkan masalah-masalah manajerial yang berhubungan dengan arus orang, kemudian arus barang, arus jasa, dan keuangan dengan tujuan untuk bisa memanajemeni dengan baik dalam situasi kondisi yang melibatkan hal-hal di luar batas wilayah nasional. Yang selanjutnya, Morgan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti sumber daya manusia domestik. Kemudian Morgan menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi yang meliputi yang pertama aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang luas, meliputi pengadaan tenaga kerja, kemudian pengadaan alokasi, dan pemanfaatan yang dilanjutkan dengan ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas sumber daya manusia internasional, yaitu terbagi dari 3 juga. Yang pertama, negara tuan rumah, yaitu host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang ketiga, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Untuk negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Ini semisal ada perusahaan kantor pusatnya yaitu di Amerika, bisa cabangnya ada di Indonesia, ada di Vietnam, dan juga ada di Eropa. Kemudian negara asal. Untuk negara asal home country ini di mana kantor pusatnya itu terletak. Misal ada di Amerika, itu adalah negara asal perusahaannya. Kemudian negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, atau input lainnya. Bisa jadi kantor pusatnya itu di Amerika, kemudian perusahaannya itu di Indonesia, dan tenaga kerja bisa dari luar Indonesia atau dari negara Amerika itu sendiri. Yang ketiga, tiga kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama, karyawan negara tuan rumah atau host country nasional atau HCN. Yang kedua adalah karyawan negara asal atau parent country nasional atau PCN. Dan ketiga adalah karyawan negara ketiga yaitu third country national atau TCN. Jadi karyawan dengan tuan rumah itu bisa dianggap dengan host country nasional atau HCN.
Sedangkan yang karyawan negara asal itu Parent Country National atau PCN, dan karyawan negara ketiga Third Country National atau TCN. Kemudian jenis-jenis sumber daya manusia dan organisasi global, di mana jenis-jenis sumber daya manusia global yaitu yang pertama expatriate. Expatriate ini adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Jadi yang saya jelaskan tadi ini ada kaitannya, yaitu di mana kantor pusatnya itu di Amerika dan kantornya di Indonesia. Jadi orang Amerika itu bekerja di kantor cabang yaitu yang ada di Indonesia. Itu namanya expatriate. Kemudian warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Nah, yang kedua ini adalah pekerjanya yaitu asli Indonesia. Nah, sedangkan kantor pusatnya yang tadi saya ilustrasikan itu ada di Amerika, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara yang dikerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga, seperti itu. Jadi ini warga dari negara ketiga. Kemudian jenis-jenis organisasi global, yaitu yang pertama beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, di mana menjual dan membeli barang atau menjual dan membeli jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua adalah perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Kemudian operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Kemudian manajemen sumber daya manusia global dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah hukum, di mana manajemen sumber daya manusia global dapat dipengaruhi oleh hukum. Jadi di setiap negara itu hukumnya berbeda-beda. Ada yang hukum undang-undang, ada yang hukum peraturan daerah, dan hak tiap-tiap negara. Yang kemudian yang kedua adalah dipengaruhi oleh faktor politik, di mana manajemen sumber daya manusia global ini dapat dipengaruhi oleh faktor politik karena politik sangat riskan dalam perubahannya tergantung dengan kepemimpinan di suatu negara tersebut mengacu pada politik paham apa. Jadi manajemen sumber daya manusia global dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Jadi ada kestabilan politik juga mempengaruhi pada manajemen sumber daya manusia global. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Faktor ekonomi ini situasi booming versus buruk. Maksudnya itu di sini adalah setiap perubahan pasti ada tren yang sedang booming. Misalnya di Indonesia lagi booming atau tren sepeda, kita karena musim saat ini adalah COVID, banyak yang berolahraga dan di mana banyak orang bersepeda di pagi hari atau sore, sehingga banyak tren dan boomingnya sepeda itu sehingga banyak penduduk Indonesia membeli sepeda tersebut untuk mengikuti
tren atau boomingnya karena kondisi ekonomi yang mengalami perubahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah faktor budaya, di mana merupakan hal yang paling penting yang dikarenakan budaya kultural Indonesia sangat kental dalam perubahan, harus mengacu dalam adat istiadat maupun norma yang berlaku pada masyarakat di mana bertempat tinggal. Jadi di setiap negara juga berbeda-beda budayanya, di setiap daerah lebih berbeda-beda lagi. Jadi manajemen sumber daya manusia global juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, kita beranjak pada perbedaan manajemen sumber daya manusia internasional dan manajemen sumber daya manusia domestik. Yang pertama, di mana manajemen sumber daya manusia internasional lebih luas fungsi yang harus ditangani, misal fungsi dalam pajak contohnya, yaitu setiap pembayarannya itu setiap bentuk perusahaannya bisa CV, PT atau UD itu berbeda-beda juga pajaknya, termasuk pajak PPH, kemudian ada pajak PPN dan banyak lagi yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah gaji dalam mata uang asing, juga bisa gaji dalam mata uang dolar, yuan, atau yen, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Kemudian keluarga, pekerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterlibatan dalam kehidupan pribadi. Contohnya adalah akomodasi, budaya, sekolah, dan lokasi yang aman. Kemudian yang ketiga, sistem berbeda untuk lokasi geografis berbeda. Yang keempat, berhubungan dengan berbagai lembaga, beragam pemerintah, politik, dan agama. Yang kelima, meningkatkan resiko-resiko, contoh kesehatan dan keamanan. Dilanjut dengan masalah-masalah manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan global. Yang pertama, permasalahan-masalahnya adalah hambatan-hambatan kebudayaan. Tantangan terbesar bagi sumber daya manusia global pada umumnya adalah perbedaan kebudayaan antar negara dengan isu terminologi sosiologis dan pendidikan. Jadi di sini masalah-masalah sumber daya manusia bagi perusahaan global, hambatan kebudayaan di mana itu secara kebudayaan ada di tingkatan pendidikan atau sosiologis atau psikologis juga menjadi hambatan dalam manajemen sumber daya manusia global. Kemudian yang kedua adalah proses-proses manajemen. Dalam proses manajemen ada sejumlah isu dan perhatian yang dipengaruhi secara langsung oleh tipe atau jenis-jenis hambatan kebudayaan. Nah, sekarang kita beranjak pada yang terakhir yaitu studi kasus, di mana saya ambil pada PT Garuda Indonesia. Permasalahannya yaitu di mana pilot-pilot lokal dan pilot-pilot asing. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia Tbk atau di bawah Asosiasi APG berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyelesaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda tersebut. Dalam ilustrasi itu disebutkan penerbang lokal mendapatkan gaji per bulan 47,7 juta, sedangkan penerbang asing mendapatkan 8.100 dolar, setara dengan 68,8 juta per bulan. Flight allowance
yang diterima penerbang lokal yaitu kisaran 10 juta dengan asumsi 60 jam terbang. Sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk digaji. Benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 dikali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan. Sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Kemudian sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta. Sedangkan penerbang asing 826 juta. Dengan demikian selisih gaji yang bagi penerbang lokal 12,3 juta per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, sedangkan penerbang mendapatkannya. Penerbang asing mendapatkannya sebesar 1.200 atau setara dengan 10 juta per bulan. Pilot lokal mendapatkan medical allowance, kemudian personal accident asuransi, loss of lisensi, kemudian iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, sedangkan pilot asing tidak mendapatkannya. Saat ini Garuda Indonesia mempekerjakan sebanyak 43 pilot kontrak dan 34 diantaranya pilot asing. Direktur Operasi Garuda Indonesia menjelaskan status pilot asing di Garuda hanya bersifat kontrak dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Sementara masa kerja tersebut, pilot asing tersebut menerima pendapatan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. PT Garuda Indonesia mengklaim jumlah gaji yang didapat pilot lokalnya lebih besar ketimbang gaji pilot asing yang dikontraknya. Dalam sebulan gaji pilot lokal mencapai 71 juta, sementara pilot asing 68,8 juta per bulan. Namun Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji $9.000 atau sekitar 70 juta per bulan. Gaji itu masih ditambah biaya akomodasi $1.200 atau sekitar atau kisaran 10,3 juta. Adapun first officer asing menerima biaya akomodasi $7.200 atau sekitar 64,8 juta. Adapun kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji 43 juta. Gaji pilot asing itu setara dengan pilot-pilot lokal yang sudah punya masa kerja 20 tahun. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional karena mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok ini, kata Presiden Asosiasi Pilot Garuda, karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dengan pilot asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbang yang memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Kemudian dari permasalahan tersebut, penanggulangan dampak masalahnya yaitu untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia mengatakan Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif
agar jadwal penerbangan berlangsung normal. Kemudian Garuda menggabungkan beberapa penerbang karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke maskapai lainnya seperti yang ada di Bandara Yogyakarta. Kemudian penyelesaian dari masalah tersebut, manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menakestran untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bidang logistik dan pariwisata. Kenapa seperti itu penyelesaiannya? Karena PT Garuda ini adalah perusahaan milik negara, badan usaha milik negara yang dimana notabene-nya harus berkaitan dengan aturan-aturan dalam negara kita. Dalam hal ini dimana bagian sumber daya manusia adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan untuk perusahaannya yaitu badan usaha milik negaranya. Jadi PT Garuda, Menteri Tenaga Kerja dan Kementerian BUMN itu bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan aturan yang ada pada negara Indonesia. Kemudian pernyataan setuju tersebut disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan para direksi dan perwakilan 10 forum pekerja yang ada di lingkungan maskapai penerbangan Garuda, yaitu Serikat Karyawan Garuda, Forum Komunikasi Teknis, Ikatan Teknisi Pesawat Udara, Forum Komunikasi Garuda, Aviation Training and Education, Forum Komunikasi Garuda Sentra Medica, kemudian Forum Komunikasi Sistem Informasi, Forum Komunikasi Keuangan, Ikatan Profesi Niaga, Ikatan Awak Kabin Garuda, dan Forum Komunikasi Flight Engineer. Kemudian karyawan non-penerbang Garuda rela bila kenaikan gajinya yang semula diusulkan 27% menjadi hanya 25%. Karena menganggap semua posisi di Garuda itu penting, karyawan non-penerbang rela menerima penurunan usulan kenaikan gaji demi kelangsungan hidup perusahaan. Karena saat itu Garuda sedang mengalami berbagai tekanan. Selain krisis keuangan akibat utang masa lalu, Garuda juga harus menanggung akibat dari penurunan jumlah penumpang internasional sebagai dampak tragedi di Bali. Dengan kesepakatan tersebut, komposisi gaji minimal kopilot menjadi 6,7 juta dan maksimal 11,6 juta. Sementara gaji minimal pilot 13,47 juta dan maksimal 23,3 juta. Komposisi tersebut sedikit lebih besar dari yang diusulkan manajemen sebelumnya. Gaji minimal kopilot 6,5 juta dan maksimal 11,3 juta. Sementara gaji pilot minimal 13,1 juta, maksimal 22,7 juta. Menanggapi keputusan manajemen Garuda tersebut, anggota tim kolektif agreement Asosiasi Pilot Garuda mengaku lega. Meski begitu, menganggap keputusan manajemen tersebut baru langkah awal dari upaya para pilot Garuda untuk memperjuangkan sistem penggajian sejak 1956. Kesan belum maksimalnya putusan manajemen tersebut memang wajar. Pasalnya, bila perbaikan sistem penggajian yang diusulkan APG, Asosiasi Pilot Garuda, dikabulkan dengan mengalokasikan pos gaji sebesar 39%, gaji minimal kopilot akan mencapai 6,9 juta rupiah
maksimal 11,9 juta rupiah. Sedangkan gaji pilot minimal 13,8 juta rupiah dan maksimal 24,6 juta rupiah. Sebelumnya, dalam pertemuan di kantor Kementerian Tenaga Kerja, manajemen Garuda menolak usul Menteri Tenaga Kerja untuk mengalokasikan 35% dari pos gaji karyawan Garuda bagi para pilot. Alasan manajemen hal itu akan menimbulkan kecemburuan karyawan lain. Kementerian Tenaga Kerja sempat kecewa dengan penolakan itu dan menganggap alasan yang dikemukakan manajemen terlalu dicari-cari, menilai sudah sepantasnya pilot mendapatkan jatah lebih besar karena tanggung jawab mereka juga besar. Kekecewaan saat itu juga diungkapkan Presiden Asosiasi Pilot Garuda. Kendati demikian, atas permintaan Menteri Tenaga Kerja, mereka mengurungkan niat mogok yang pernah dilontarkan. Para pilot akan terbang dengan keprihatinan hingga ada putusan pasti atas usul perbaikan sistem gaji. Beberapa pilot bahkan sudah melirik maskapai penerbangan asing sebagai tempat berlabuh mereka. Awalnya, para pilot menuntut jatah 39% dari pos gaji karyawan, tapi akhirnya menyetujui 35% yang diusulkan Menteri Tenaga Kerja. Langkah ini pula lah yang akhirnya disetujui manajemen, di mana tuntutan jatah 39% dari pos gaji karyawan tersebut, tapi akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Menteri Tenaga Kerja. Sekian presentasi dari saya, semoga ada manfaatnya. Bila banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.